Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Immanuela Ade Sulisya Baukale, NPM 20.0401040003, Prodi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Angkatan tahun 2020. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Boman Suadu, SPD MPD. Pada pertemuan yang ke-13 ini, kita akan membahas mengenai teori kewarganegaraan komunitarian. Nah, yang pertama, filsafat komunitarianisme. Filsafat komunitarianisme berasal dari abad ke-21, tetapi istilah komunitarian diciptakan pada tahun 1841 oleh John Godwin Barnby, seorang pemimpin gerakan Kristis Inggris yang menggunakan untuk merujuk pada sosialis utopia dan idealis yang bereksperimen dengan gaya komunal hidup. Gaya komunal hidup adalah sebuah komunitas yang disengaja adalah direncanakan komunitas perumahan yang dirancang dari awal untuk memiliki tingkat tinggi kohesi sosial dan kerjasama tim. Anggota komunitas yang disengaja biasanya memiliki visi sosial, politik, agama, atau spiritual yang sama, sering mengikuti gaya hidup alternatif. Namun, pada tahun 1980-an, istilah komunitarianisme menjadi populer karena dikaitkan dengan karya sekelompok kecil filsuf politik. Penerapan label komunitarian mereka kontroversi bahwa di antara komunitarian karena di barat istilah tersebut menimbulkan asosiasi dengan ideologi sosialisme dan kolektivisme. Jadi, para pemimpin publik dan beberapa akademis yang memperjuangkan aliran pemikiran ini biasanya menghindari istilah komunitarian sambil tetap mendukung dan memajukan ide-ide komunitarianisme. Komunitarianisme filosofis menganggap liberalisme klasik tidak koheren secara ontologis dan epistemologis dan menentang atas dasar itu. Berbeda dengan liberalisme klasik yang mengartikan komunitas sebagai berasal dari tindakan sukarela dari individu prakomunitas. Liberalisme lebih menekankan pada peran komunitas dalam mendefinisikan dan membentuk individu. Yang kedua, komunitarianisme ideologis dicirikan sebagai ideologi sentris radikal yang kadang-kadang ditandai oleh kebijakan-kebijakan yang konservatif secara sosial dan secara ekonomi. Komunitarianisme adalah gagasan bahwa identitas manusia sebagian besar dibentuk oleh berbagai jenis komunitas konstitutif atau hubungan sosial, dan bahkan konsepsi tentang sifat manusia ini hanya menginformasikan penilaian moral dan politik serta kebijakan dan institusi kita. Kita menjalani sebagian besar hidup dalam komunitas, mirip dengan singa yang hidup dalam kelompok sosial daripada harimau individualistis yang sebagian besar hidup sendiri. Yang kedua, gerakan komunitarianisme responsif. Pada awal tahun 1900-an, sebagian tanggapan atas kerusakan yang dirasakan dalam tatanan moral masyarakat yang ditimbulkan oleh individualisme yang berlebihan. Yang kedua,
Gerakan komunitarianisme responsif. Pada awal tahun 1900-an, sebagai tanggapan atas kerusakan yang dirasakan dalam tatanan moral masyarakat yang ditimbulkan oleh individualisme yang berlebihan, Amitai Etzioni dan William A. Galston mulai mengatur rapat kerja untuk memikirkan pendekatan komunitarian untuk masalah-masalah utama masyarakat. Akhirnya, mengambil filosofi komunitarian dari sebuah kelompok akademis kecil, memperkenalkannya ke dalam kehidupan publik, dan menyusun kembali konten filosofisnya. Tesis utama dari komunitarianisme responsif adalah bahwa orang menghadapi dua sumber utama normativitas, kebaikan bersama dan otonomi dan hak. Keduanya pada prinsipnya tidak harus didahulukan dari yang lain. Hal ini dapat dibedakan secara dengan filosofi politik dan sosial lainnya yang mengambil asumsi intinya dari satu prinsip yang menyeluruh, seperti kebebasan atau otonomi untuk libertarianisme. Komunitarianisme responsif menekankan pentingnya masyarakat dalam lembaganya, di atas dan di luar negara dan pasar, yang sering menjadi fokus filosofi politik lainnya. Ini juga menekankan peran kunci yang dimainkan oleh sosialisasi budaya moral dan kontrol sosial informal daripada paksaan negara atau tekanan pasar. Ini memberikan alternatif untuk individualisme liberal dan tandingan untuk komunitarianisme otoriter dengan menekankan bahwa hak yang kuat mengandaikan tanggung jawab yang kuat, dan yang satunya tidak boleh diabaikan atas nama yang lain. Sekian dari review materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.